Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita. Kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan panggilan salat Jumat. Ini merupakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Pada kesempatan yang bahagia ini, yang mulia ini, melalui mimbar yang terhormat ini, kami berwasiat kepada diri kami utamanya dan para jamaah pada umumnya, mari bersama-sama kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, berupaya melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dimuliakan sekaligus mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah telah mewajibkan kita semua sebagai hambanya untuk senantiasa beribadah semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan semua dosa-dosa dan kemaksiatan, baik sengaja maupun tidak kita sengaja. Karena perbuatan dosa dan maksiat itu akan membawa malapetaka baik dirinya, baik keluarganya, baik masyarakat, bahkan tidak hanya kerugian dan kehinaan di dunia, terlebih kita akan mendapatkan kehinaan di akhirat kelak dengan ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, telah mengingatkan begitu dengan keras dan jelas kepada kaum muhajirin agar benar-benar meninggalkan dosa dan kemaksiatan, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa melakukan mujaharah atau melakukan dosa dan kemaksiatan yang disengaja, hukumannya itu tidak menunggu nanti di akhirat, tapi akan diberikan kontan di dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW telah menyampaikan, dia berkata, aku adalah salah satu dari 10 keluarga muhajirin yang berada di tempat itu. Ketika itu kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'syarul muhajirin, hai sekalian kaum muhajirin,
khamsu idabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an udrikuhunna. Wahai kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian diuji dengannya, dan aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tidak menjumpainya 5 hal itu. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, apa itu yang pertama? Lam tadharul fahsyatu fi qaumin qattun hatta tu'linu biha illa fasyafihim at-ta'un wal aujahul lati lam takun madaw fi aslafihimul ladina madaw. Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah nampak zina yang dilakukan oleh satu kaum yang mereka melakukannya secara terang-terangan, secara sengaja, kecuali Allah akan sebarkan di tengah-tengah mereka sebuah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit taun, wabah yang menular, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkit generasi sebelumnya. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, penyakit taun, wabah yang menimpa kaum muslimin bisa jadi karena disebabkan oleh kemaksiatan, kemungkaran, dan perzinaan yang disengaja oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memang kita harus jauhi segala bentuk dosa, kemaksiatan, bahkan perzinaan yang disengaja. Apakah itu oleh kaum tertentu atau sebagian kaum-kaum yang ada, atau bahkan di antara sekitar keluarga kita, naudzubillah min dzalik, atau bahkan sengaja melegalkan perzinaan yang berada di tengah-tengah masyarakat, membolehkan perzinaan, bahkan menjadi aturan yang dibolehkan oleh kaum itu. Maka wabah penyakit yang menimpa tidak hanya bagi orang-orang yang melakukannya, tapi semua kaum akan merasakan akibatnya. Karena itu masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, hendaknya kita senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, untuk senantiasa menjaga aurat, menjaga aib-aib, senantiasa perempuan-perempuan kita, baik istri kita, anak perempuan kita, keluarga kita yang lain, untuk senantiasa menjaga aurat, menutup aurat agar kehormatan seorang perempuan, kehormatan wanita bisa terjaga. Karena ini yang berdapur ke Allah Subhanahu wa taala dengan wabah penyakit taun, naudzubillah min dzalik. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walam yaqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bis-sinina wa shaddidu bil mau'unati wa yuriti sultani alaihim. Baginda Rasulullah menyampaikan, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Manakala masyarakatnya itu terbiasa mengurangi timbangan, terbiasa berbuat curang, terbiasa berbuat manipulasi, dan banyaknya korupsi yang berada di tengah-tengah masyarakat, maka akan Allah timpakan sebuah kehinaan di masyarakat itu, yaitu sebuah kezaliman dari penguasa dan susahnya penghidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini peringatan bagi kita umat Islam, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghindari sekecil apapun bentuk kecurangan, bentuk kesalahan dan kekeliruan, dan yang Allah sampaikan dalam firman-Nya untuk senantiasa kita menjauhi yang namanya kehinaan di muka bumi ini dengan kita mengurangi timbangan, menakar dengan mengurangi timbangan